Di Lampung, para petani menyatakan kesulitan untuk mendapatkan pupuk pada musim tanam kali ini. Sejak 5 bulan lalu, persediaan pupuk di kota Lampung tidak lagi mencukupi kebutuhan petani. Salah seorang petani, Praitno, mengeluhkan sistem birokrasi pembelian pupuk yang hanya membolehkan anggota kelompok tani membeli pupuk, merugikan petani kecil seperti dirinya. Dengan sistem tersebut, ketersediaan pupuk menjadi tidak pasti. Jadi, pupuk itu diajukan sebelum satu musim sebelumnya gitu loh, 2 bulan sebelumnya udah ngajuin pupuk gitu. Jadi untuk saat ini udah keluar paling nggak setengah bagian gitu. Untuk setengah bagiannya kurang tahu nanti, untuk sementara belum ada. Sementara di Malang, Jawa Timur, tingginya harga pupuk ternyata disebabkan permainan sejumlah oknum pedagang pupuk. Dalam sebuah razia, polisi menyita 3 ton pupuk dari sebuah truk pengangkut. Pupuk jenis NPK dan urea tersebut ditemukan tersimpan di dalam 145 kantong plastik. Menurut polisi, pupuk bersubsidi tersebut akan dibawa ke daerah lain yang bukan daerah peruntukannya. Akibat dari langkanya pupuk di kota Malang di awal bulan ini, harga pupuk dijual melonjak hingga 3 kali lipat. Dari Lampung dan Malang, Jawa Timur, Tim Liputan, Metro TV. Penghentian pasokan BBM terhadap 5 SPBU di kota Metro Lampung disebabkan kelalaian pengelola SPBU tersebut yang tidak menjual premium menjelang penurunan harga BBM 1 Desember lalu. Akibat kelalaian tersebut, Pertamina memberikan sanksi berupa penghentian pasokan BBM selama 14 hari. Salah seorang pengelola SPBU di Lampung, Heri Sutikno, mengeluhkan kerasnya sanksi Pertamina terhadap pengelola SPBU. Karena kita akan cari rata-rata 1-2 ya. Kita kalau hitungan 1 aja udah jelas itu 100. Jadi akumulasi sebulan tuh kerugian bisa mencapai berapa dari losis tersebut? Ya bisa di atas 3.000 lah, masih jelas 3 ton. Pihak Pertamina sendiri membantah sengaja mengurangi jumlah BBM yang diterima SPBU. Menurut Kepala Pengawasan Depo Panjang 2 Nandang Sanaudin, hal tersebut terjadi karena adanya permasalahan teknis. Alat yang di dalam tangki kurang standar, artinya ada perubahan atau mungkin bocor. Super sudah oleh tangki. Langsung dipecat gitu? Enggak, balik di skor. Langkanya premium saat ini juga ditemui di banyak SPBU lainnya di kota Metro Lampung. Pertamina menyatakan bahwa kelangkaan tersebut disebabkan adanya keterlambatan pasokan BBM. Dari Lampung, Ila Fahri, Metro TV. Usia 25 tahun. Dari Jakarta udah. Udah Jakarta. Tinggal ini ada karya besar sekali. Kita keluar ide, udahlah kita masuk ke semua aset, jadi irigasi. Jadi yang lihat dia senang kemarin, gosel lah, malonten. Selain di pot ini silakan pakai panas. Tapi yang lebih lagi, Entosa itu mereka mengatakan pasca bencana korupsi banyak. Jadi yang orang bantu ini memang menurut statistik begitu ada bencana, begitu ada bantuan, yang lihat betul kita bisa Belanda, karena banyak mereka banyak bantu. Kita sekarang sudah nutup Takengon, kita sudah nutup. Nanti di akhir bulan Desember kita tutup regional 1. Jadi operasi BRN akan berakhir Desember ini. Lalu Januari kita mulai akan digunakan untuk rekonstruksi selanjutnya. Tapi ditangani oleh pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Jadi mekanisme seperti itu. Lalu khas pertanyaannya adalah sustainability-nya bagaimana gitu ya. Harapan saya sebenarnya, mungkin saya melihatnya dalam perspektif yang terlalu jauh gitu Pak. Saya dari awal berpikir dengan suatu kondisi keadaan yang begitu berat, bencana alam yang begitu luar biasa terjadi di daerah Aceh ini. Saya berpikir dengan bantuan yang begitu besar dari masyarakat dunia internasional maupun masyarakat dalam negeri, ini sekaligus kita bisa daya gunakan untuk membuat dua model pembangunan. Model yang pertama pembangunan fisik yang Anda lakukan, kedua itu pembangunan yang non fisik. Pembangunan non fisik itu adalah mengangkat pemahaman
pemikiran, membuka wawasan, membuka perubahan mindset cara berpikir masyarakat. Itu yang saya pikir memang idealnya memang demikian. Tapi apa daya memang kita tidak, sekali lagi kita tidak bisa lakukan ini sekaligus. Ya, pemirsa, bagi Anda yang telah memiliki penghasilan tetap, Anda wajib memiliki NPOP atau nomor pokok wajib pajak. Dan untuk membuat NPOP ini, langkahnya sangat sederhana. Anda hanya perlu datang ke KPP atau kantor pelayanan pajak di sekitar Anda, dan yang perlu dibawa syarat-syaratnya hanyalah fotokopi KTP. Selain itu, Anda dapat mengambil formulir yang disediakan dan mengisinya. Ini untuk kategori non-usahawan. Sedangkan untuk usahawan, Anda hanya perlu menambah surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang di sekitar Anda. Iya. Iya. Dengan adanya sunset policy berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tahun 2008, masyarakat dapat terbebas dari sanksi administrasi saat mendaftar untuk memperoleh NPWP atau membetulkan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Untuk mendaftar NPWP, masyarakat hanya perlu membawa fotokopi KTP atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing. Sedangkan bagi kategori usahawan, tinggal menambah surat keterangan tempat kegiatan usaha. Per 1 Januari 2009, itu seluruh karyawan itu praktis sudah harus memiliki NPWP semua. Karena apabila tidak memiliki NPWP, maka dia akan dipungut pajak karyawannya 20% lebih tinggi. Dengan NPWP, masyarakat terdaftar sebagai wajib pajak dan akan mendapatkan SPT untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, hingga harta dan kewajiban pajak. Selain itu, untuk mendukung sunset policy dan memudahkan masyarakat membuat NPWP, kini kantor pelayanan pajak buka hingga hari Sabtu. Ya pemirsa, hanya dalam waktu singkat saja data-data yang tadi sudah diproses dan kini saya sudah memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, beserta dengan surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Mariska Prudence, Safianto, Metro TV. Sudah menjadi tradisi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk menggelar hajat dalam Gunungan Parenden sebagai bagian dari perayaan Grebek Besar memperingati Idul Kurban. Sejak pagi, para abdi dalam telah sibuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk acara ini. 2 buah gunungan, masing-masing gunungan lanang atau pria, dan gunungan wadon atau perempuan juga disiapkan. Gunungan lanang terbuat dari sayur mayur, sedangkan gunungan wadon terbuat dari rengginang dan berbagai macam kue kering. Gunungan ini memiliki makna mendalam, yaitu rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya sehingga dapat hidup tentram. Gunungan ini akan dikirap menuju Masjid Agung Surakarta untuk diperebutkan oleh abdi dalam keraton dan halayak ramai. Masyarakat setempat percaya jika memperoleh bagian dari gunungan ini akan mendapat berkat kesuburan pertanian dan kesuksesan dalam berusaha. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Jalur yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi Sumatera Barat memang rawan longsor. Jika terjadi hujan deras, jalan yang melintasi kawasan Bukit Barisan ini akan tertimbun batu dan tanah dari arah bukit. Baru pagi tadi, jalur ini bisa dilalui kendaraan meski longsor sudah menimbun jalan sejak kemarin malam sekitar pukul 12. Meski demikian, hanya satu lajur saja yang bisa dilalui kendaraan. Lambannya pemulihan jalur karena material longsor mencapai 6.000 meter kubik yang terdiri dari batu-batu besar bercampur tanah dan pasir. Gini kan di daerah ini kan udah 2 hari hujan dan tidak pernah berhenti gitu kan. Jadi struktur tanah kayaknya labil di sini. Jadi semalam jam setengah 12 longsor kira-kira lebih kurang itu ada sekitar 6.000 kubik tertutup badan jalan. Sebelumnya sekitar pertengahan November 2008 terjadi longsor di jalur yang sama pada 6 titik longsor di sepanjang jalur berbukit, Silaing Atas, dan Silaing Bawah, Padang Panjang, Sumatera Barat. Longsoran sempat mengakibatkan jalur lalu lintas lumpuh total selama 3 hari. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bonar Harahap, Metro TV. TV rekan aku. Nah.
Segini ya. Oh, patin tuh banyak. Patinnya banyak. Kelesetan. Memikirkan rumah yang dieksekusi. Jangan kan dikasih lahan untuk perpindahan. Waktu aja dengan waktu sangat sempit begitu. Warga di sekitar Waduk Riario, Pulau Mas, Jakarta Timur mengaku banjir yang melanda kawasan tersebut tiap tahunnya semakin parah. Meski saat ini belum pada puncak musim penghujan, namun ketinggian air waduk sudah di atas batas normal. Ketinggian air di Waduk Riario saat ini sudah mencapai bibir waduk. Menurut warga, ketinggian air semakin parah karena banyaknya sampah yang mengendap di dalam waduk maupun yang ada di permukaan waduk. Kondisi air di waduk ini juga semakin kotor. Terus makin lama makin parah ini, jadi tiap tahun tiap ini itu nggak ada pembersihan kali, nggak ada pembersihan apa. Jadi sekarang tiap hujan bangsa setengah jam itu air itu udah naik ke masyarakat. Belum ada tindakan apapun dari dinas terkait untuk mengeruk sampah guna menghindari banjir yang lebih besar lagi di puncak musim penghujan mendatang. Edwin Tintin, Teguh Abdul Jabar, Metro TV.